Pagi Mas Didi. Pagi. Pagi. Mas Dedi, Ya. enggak yang pas minggu lalu itu loh, yang Mas Dedi bilang ini kayaknya kok ada yang sakit ya katanya gitu. Iya, kenapa Mbak? Itu terus saya kan pergi ke akupuntur. Heeh. Terus orang akupunturnya gini, Maria ini kenapa sih energinya ngumpul semua di perut? Kata dia gitu, perutnya keras. Kamu kebanyakan forward bend ya katanya gitu. Wah, nggak tahu ya, nggak inget juga sih. Mungkin habis perjalanan kemarin Iya energinya kali. Iya duduk. sih. Ya. Capek soalnya kan dari pagi Mas, dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam, jam 6 malam. Mm-mm. 4 hari terus. Hmm. Iya, iya, iya. Terus akhirnya dia apa? Dia akupuntur. Iya, di akupuntur udah enakan sih, udah langsung kentut-kentutnya banyak. Itu angin jadinya. Iya. Iya. Mana ini? Desember nggak ke KL, Mas? Seru Enggak. tuh, reuni. Desember saya nggak tahu, kayaknya sih mau ke NTB deh. Oh, wah. Iya, bulan Desember. Cuma nggak tahu tanggalnya nih. Antara tanggal berapa ya? Ya. Itu PPYNI, Kornas. Oh, ya 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 ya. Hati-hati ya. Kan Hmm? ada gunung meletus tuh. Iya. Mana nih yang lain pada masuk lagi? Siapa? Gurita ya, satu lagi ya. Gurita doang ya? Iya, Burita doang nih. Oh ya udah, tinggalin aja Gurita kuat. Novi, Novi. Jam 9. Oh, Novi tuh jam 9 sama Lus. Ya wes, mulai aja. Ya. Ntar dulu. Ya, kita cek sinyalnya lagi. Nah, nih di baru masuk nih. Berita. Mas Dedi, aku salah. Recording in progress. Recordnya. Udah record ya? Temen aku nggak tahu ininya. Itu yang ngerekord kamu atau aku ya? Aku. Oh, kamu ya? Iya. Heeh. Oh ya udah. Soalnya kalau aku nggak pernah nge-record nih, bingung. Oh iya. Saya Iya. minta persetujuan dari pos itu. Lah Iya ini tadi salah. Aku mintanya ke cloud. Aku mau nge-save-nya di komputer. Aku nggak oh punya cloud. ini. Ini ada lagi permintaannya apa ini? Aku. Tadi salah. Requestnya salah. Oh, tadi salah. Iya. Oh, kamu ulang lagi nih. Iya. Oke, terapkan. Oke, udah. Oke. Makasih Mas Dedi. Oke.
Oke, duduk di atas. Lock. Tinggikan dan luruskan punggung. Tarik perut ke arah spine, tarik perut ke arah dada. Tarik nafas. Akan jari-jari tangannya ke lantai. And roll our arm out, shoulders rolling down. Maintaining this position. Tinggal elbow palm together. Tekan telapak tangan di depan tulang dada. Perlahan tutup matanya. Tinggikan dan luruskan punggung. Telinga, bahu, dan hipnya tegak lurus. Helaikan dari kulit kepala. Helaikan kulit wajah. Helaikan kedua bahu kanan dan kiri. Dua bahu kanan dan kiri tetap sejajar. Dadanya tetap terbuka. Helaikan perut dan organ-organ yang ada dalam. Normal, normal inhalation, normal exhalation. Tundukkan kepalanya. Buka telapak tangan, letakkan di atas lutut. Perlahan, buka matanya. Lihat ke lantai. Baru lihat ke depan. Oke, release. Ambil kursi. Kursi ya. Oh, Oke, isinya kayak gini. Nah, seperti ada berita. Kemarin saya udah posting di grup bahwa di cervical, kemudian thorax sama lumbar ya, itu mempunyai beda-beda, dia punya rotation, punya forward ya, sama extension atau ke belakang itu beda-beda. Nah, leher itu paling banyak actionnya ke belakang ya, kemudian baru thorax, baru lumbar. Makanya kalau lihat back bend, orang nggak boleh fokus ke arah lumbar karena lumbar itu limited ya, limited, jadi nggak boleh terlalu over di lumbarnya. Nah, sekarang kita akan latihan ngebuka di leher. Leher itu tergantung dari bahunya. Dan bahu ke thorax ya. Di lehernya kaku nih biasanya shouldernya naik saat dia ke belakang. Makanya kita buka space supaya si lehernya bisa maksimal. Nah, kita berdiri posisi, kemudian ini kursi. Ini forearm, ini upper arm. Kita buka upper armnya roll out, tapi forearmnya nggak boleh putar. Forearmnya tetap ke depan atau roll ke depan. Ini namanya opposite action, ya. Jadi opposite action. Ini yang upper arm roll out, ininya diam. Nah, yang sering terjadi orang yoga kurunta,
itu semuanya muter, makanya suka sakit di mana? Di sini, persendian, elbow. Pernah nggak lihat yoga kurunta? Oh saya rata-rata sakit ya di elbow-nya, ya karena semuanya muter. Ya, tapi kalau semua upper arm-nya muter doang, ini nggak bakal sakit. Oke, ini juga sama. Oke, forearm, upper arm. Nah, ketika upper arm-nya roll out, forearm-nya ini dadanya langsung terbuka. Shoulder blade-nya justru masuk ya. Dadanya jadi naik, dadanya jadi naik. Jangan semua, kalau semua sakit elbow-nya. Ya, stay dulu. Tegak lurus dulu. Tekan tangannya di kursi, kemudian nih pegang yang kuat, forearm-nya, telapak tangan supaya forearm in, baru putar upper arm, jadi dadanya roll. Yes. Ya, shoulders down, turunin bahu, down. Lehernya kan relax tuh, enak. Gak ada tension. Ya, oke, buat dulu seperti ini. Yang penting forearm sama upper arm-nya opposite action. Waktu kita naik ke atas, nggak ada tension. Jangan action dulu, kita punya lumbar, ya santai saja dulu. Kita hanya ngebuka di upper back-nya, di torak, nah torak, sama cervical-nya, sama leher, ya. Posisinya ke kursi jangan terlalu jauh, tangannya Bu Rita, telapak tangannya kebalik, pegangnya ke bawah, iya gitu. Ya, upper arm, roll out, forearm, roll in. Coba kita cek, tengok ke kanan, ada tension enggak? Oke, balik, tengok ke kiri, ada tension tidak? Balik, look up, ada tension enggak? Ada enggak? Kalau ada tension berarti ada something wrong, ada yang salah. Balik ke depan. Enggak ada tension berarti oke. Stay. Jangan terbalik, upper arm roll out, bukan upper arm roll in. Upper arm roll out, forearm roll in, sehingga dadanya bisa naik ke atas. Oke, dah sekarang jauhkan tangan badannya dari kursi, maju ke depan. Kayak yoga kurunta, persis yoga kurunta, jauh. Nah, stay. Sama, ada tension tidak? Lihat ke atas lagi. Atau lihat nggak ada tension berarti benar. Stay. Upper arm roll out, forearm roll in. Kalau sakit di elbow berarti semuanya roll out tuh, forearmnya juga. Berarti salah. Terusnya elbownya nggak sakit. Tahan. Oke, and release. Benar lagi. Yes. Sudah. Nah, sekarang ganti position. Tadi udah bahunya. Sekarang kita ke lumbar, kita panjangkan dulu ya. Nah, caranya gini nih. Cara panjangin ini gini. Kita letakkan tangan kita di kursi. Nah, ini kan biasanya kita hanya gini doang ya. Nah, sekarang teman-teman gini nih. Ini kita angkat kursinya sedikit. Ya. Kemudian upper arm roll out. Oke. Jadi lihat, saya akan dorong. Kan angkat kursi, lihat nih angkat. Tumit, lutut sama hipnya tegak lurus. Jadi saya dorong badan saya akan tarik dari lumbarnya. Tuh, sampai tekan dia ke lantai. Nah, ini beda. Oke. Ini terasa nih dari pinggang, punggung, panjang. Tapi jangan dikencangin perutnya. Nah, apa perbedaannya
ketika dari sini sama ke belakang. Bedanya di mana? Otot itu ada yang namanya kepala sama ekor. Ya, kalau ini kita mundurin. Udah panjang kita mundur. Kalau dari sini ya sama aja kayak kepala sama ekor. Jadi kita akan dari ekor ke kepala jauh. Kalau ini kan dari kepala ke ekor. Pasti ada bedanya. Ya. Nah, teman-teman dari ekor dulu, dari sini tekan nih kakinya, panjangin. Ah, straight kayak manjang, ditarik. Ini beda sama rasanya di sini. Ya, tarikannya aja yang beda. Tapi teman-teman harus dicoba dua-duanya. Ya, maka biasanya kita kan langsung dari sini mundur ya. Coba sekarang dari belakang ke depan. Yuk, ya. Tapi berat badan tetap di kaki, jangan semua pindah ke kursi atau ke tangan. Ardha Uttanasana. Coba posisi dulu, Ardha Uttanasana. Ya, sedikit aja diangkatnya, yang terlalu tinggi ya. Sebab nanti kita mau turunin lagi. Perutnya rileks, Mar. Dah, siap ya. Tapi waktu dorong pantatnya tegak lurus. Sudah diangkat dulu kursinya, mundurin sedikit kakinya, baru tekan. Ah, yes. Beda ya, lebih panjang ya. Turun pelan-pelan, Bu Rita. Kursinya dorong pelan. Nggak usah naik lagi kursinya, turunin aja. Dah. Press. Tahan. Tekan kakinya, kalau enggak angkat. Tekan kaki, dorong badannya. Oke, tarik lagi kursinya, angkat lagi, di-adjust lagi. Telapak kakinya, lututnya. Sudah, perutnya ya. Jadi waktu ngedorong, perutnya jangan ditegangin. Lepas. Siap. Dorong. Panjang. Panjang, bukan hanya sekedar bergerak saja, tapi dipanjangkan. Ya gitu, Mel. Panjang. Perutnya, relax. Agnes, ya. Nah, kita stay. Yang terasa dari badan, yang terasa sih lumbernya ya, bukan tangannya. Jadi spine yang terasa. Dari lumbar, torak. Oke, balik lagi, angkat lagi. Kursinya angkat lagi, tarik lagi, di-adjust lagi. Kalau bisa teman-teman, saya mau mundur dikit kaki, oke aja. Nggak apa-apa. Yang penting, teman-teman bisa jaga pantatnya, nggak bisa dorong ke depan. Jadi panjang sama panjang ya. Oke, kayak ditarik gitu loh. Oke, turun lagi, pelan-pelan. Jangan dipindahkan berat badannya, tapi ditarik badannya. Manjang, terus tarikin, panjang dari lumbar, panjangkan. Good, stay. Nah, ini Mar baru lurus. Stay. Oke, and come up. Nah, itu. Paham ya? Beda nggak? Yang waktu ke depan, ya kita narik doang, ke belakang, sama kita benar-benar didorong. Beda ya? Lebih narik gitu punggungnya ya. Oke, dah. Kursinya dipindahkan dulu ke samping. Kita buat Adho Mukha Svanasana. Ya, Adho Mukha Svanasana. Tekan dari tangan, tekan ke kaki. Nah, feelingnya kayak gitu kan, sama dari panjang. Oke, good.
Makanya tadi Ardha Uttanasana, feelingnya, spine-nya kan panjang, tekan tangan, dan kedua telapak kaki. Walk forward, Ardha Uttanasana, maju ke depan, kakinya tegak lurus, tumit, lutut, hip. Angkat lagi dadanya, Urita, tekan jari-jari tangan. Angkat dada, itu kan ditorak, vertikal kan kepalanya diangkat. Oke, and come up. Oke, sekarang tangannya cross elbow-nya di belakang, kakinya dibuka selebar hip. Tangannya cross elbow di belakang. Ya, parallel outer heel. Dah. Oke. The shoulders down. Tarik perut ke arah dada and extended forward. Uttanasana. Dibuka ya, upper back-nya atau toraknya ini. Arm. Head down, relax. Shoulder blade away from your neck. Relaxkan bahu, relaxkan perut. Okay, come up. And change, cross your elbow. Keep your shoulders down. Angkat lagi tangannya di dada and extended forward again. Tarik shoulder blade away from your neck. Turun, kita turun. Bend forward. Down. Perutnya relaxkan saja. Kan? Ini aja, ini jatuhkan. Okay, and come up. Oke, ganti. Gomukasan. Angkat tangannya, gomukasan. Angkat tangan kanan ke atas, tangan kiri di bawah ya. Gomukasan. Kalau nggak sampai pakai tali ya. Dah, gomukasan, shouldernya relax. Jangan tegang. Keep your shoulders down. Nggak sampai pakai tali. Elbow kanan mendekati telinga kanan. Elbow yang kiri tarik ke bawah. Elbow kanan dorong ke atas. And extended forward lagi. Uttanasana.
untuk membuka torak, leher, cervicalnya. Oke, come up. Change, ganti. Kiri, elbow tangan kanan tarik ke bawah. Elbow tangan kiri dorong ke atas. Nah, ini kadang-kadang kemukasan salah. Kita justru membuat limited space di shouldernya. Salah, justru shouldernya harus dibikin space di sana. Shouldernya kita broaden. Nah, kadang-kadang kan kita kepingin megang tangan, jadi shouldernya stuck di sana. Harusnya juga shouldernya dikasih space. Jadi kalau dibilang instruksinya elbow kanan, elbow kiri dorong ke atas, elbow kanan ke bawah gitu loh. Actionnya. And extended forward. Buka sana. Head down. Oke, come up. Yes, release. Adho Mukha Svanasana again. Balik ke Adho Mukha. Utva Mukha Svanasana. Nah, Utva Mukha lebih banyak actionnya di lumbar. Pantatnya relax. Relax. Balik lagi Adho Mukha Svanasana. Utva Mukha Svanasana. Luruskan lututnya. Adho Mukha Svanasana. Oke, Adho Mukha Wirasana. Oke, rilis. Ambil bloknya, teman-teman boleh pakai blok 2 atau 1 ya. Kita buat Paryankasana. Duduknya sitting Virasana. Aku kalau nggak
bisa sitting wirasan, boleh diluruskan saja kakinya. Apa? Ini Pariyangkasana. Oke, duduk sitting wirasan. Oke, kemudian ini bloknya. Kalau misalnya support kepalanya pakai blok juga nggak apa-apa ya, optionnya. Tapi lebih enak satu blok, kan lebih mendorong. Nah ini ke torak ya, ini lebih banyak ke torak bagian dadanya. Makanya latihannya kan ada 3 tuh, leher, torak, sama lumbar. Ini pasti bersih torak. Oke, kita ukur 1 blok ukurannya. Ini kita diriin pas tengah-tengah. Nah, 1 blok, atau teman-teman nanti kalau kepalanya boleh pakai blok ya. Saya kasih option. Oke, pantatnya jangan naik, pantatnya jangan disuat ke sana. Justru pantatnya harus kayak duduk sitting wirasan. Kenapa? Supaya ada arch gitu. Nah, diangkat dadanya, and taruh di pas punggungnya. Oke, pas shoulder blade. Nah, baru pas. Jadi ngedorong dia punya torak dada. Oke, kemudian kalau saya nggak bisa begini, tegang di leher, kasih blok di kepalanya. Nah, oke. Ini kursinya terlalu dekat saya. Nah, mantai di bloknya lagi. Ini yang 2 blok. Dan tangannya pegang, ambil dorong, panjang ke bawah. Nah, ini roll upper arm ya. Inward kalau ini. Hop, dorong. Nah, kalau nggak bisa, kalau udah bisa, nggak usah pakai blok lagi yang di sini. Ini lebih turun lagi ke arah cervicalnya, torak dan cervical. Jadi look back, dorong. Ya, oke. And release. Yuk, silakan bangunnya, angkat badannya. Ya, yuk, buat. Option boleh pakai 2 blok, boleh 1 blok. Silakan. Waktu ke belakang nggak ada tension di leher. Kalau ada tension di leher berarti shoulder blade-nya menekan tuh leher. Upper arm roll in, buka, tarik, panjangin, tekan pantat, jangan naik pantatnya. Upper arm roll in ke dalam. Diangkat pantat, perutnya tarik, dari perut ya tarik. Ayo dari perut tarik. Upper arm roll in. Jangan ditegangkan perutnya, tarik perutnya, Mel, tarik perut. Dah. Kalau bisa kepalanya, blok yang ada di kepala dilepaskan. Blok yang ada di kepala dilepaskan. Dah, turun. Lihat ke arah belakang, ini baru ke arah cervical lagi. Kepalanya look back ke arah bloknya. Nah, jadi ini cervical sama torak.
Jadi udah ada bantuan sih vertikalnya karena toraknya udah mulai bekerja. Oh tadi enggak, torak aja. Vertikalnya enggak. Look back, perutnya relax, tarik ke arah spine dan ke arah dada. Arm roll in, dorong, tarik sisi badan kanan kirinya. Lurus, elbow. Supaya sisi badannya bisa menarik panjang. Bukan tangannya yang ditarik, emang panjang dari sisi badannya ya. Jangan salah. Teman-teman hanya narik tangannya doang. Oke, and release. Nah, good. Bangun. Nah, sekarang teman-teman ambil guling dan blok. Nah, ini lebih ke arah mana? Masih ke arah ini ya. Jadi ini ke arah lumbarnya sedikit. Jadi semua ini ke arah spine. Dari torak sama lumbar. Ambil guling sama blok. Jadi posisi gini. Ini blok. Bloknya samping gini ya. Tinggiin. Ini kita ada di tengah-tengah ini. Nah, dua. Ini. Ya, ini masih ke toraknya. Nah, kemudian posisinya. Kita dari sini dulu nih. Tiduran. Ya, torak nih ya, kena slide. Kita slide. Slide. Nah, yang pertama, ini kepalanya look back. Jadi si crown ini nanti ke pas ujung guling. Nah, look back. Nah, look back, cross elbow-nya, kakinya diluruskan. Yes. Dah, step by step ya. Ya, lurusin kakinya. Oke, jadi pas gulingnya ini, si blok ini pas di shoulder blade-nya. Ya, jadi badan kita melengkung gitu, karena nggak tinggi ya. Ini sama kayak kita pakai ini, kayak backbender, tapi sedikit ini. Oke. Yuk, dorong kakinya aktif. Oke, silakan. Nggak ada tension di leher. Look back. Ini sebenarnya daripada Viparita Dandasana, tapi simple. Memakai blok. Daripada Viparita Dandasana. Ya, tapi kakinya ngedorong aktif, roll in. Terus tangannya, ya, pas shoulder blade-nya ya, tengah-tengah itu guling bloknya. Jangan di pinggang. Jadi kepalanya pas di guling, ujung guling, look back. Nah gitu, udah cukup segitu Mel. Nah, dari tengah, cross elbow-nya, lurusin kaki. Nah, pas di tengah. Yes. Lihat arah ke belakang. Nah, yang itu mat. Tangannya yang kena ke lantai ya. Support. Burita kayak kurang ke belakang deh, Bu. Burita. Itu gulingnya kasih blok, gulingnya di tengah-tengah kasih blok, Burita. Jadi Burita, ya gitu. Ya, Agnes, ya oke. Gue lurusin kakinya, Agnes. Yes. Kakinya aktif, roll in. Nah, guling yang keras.
Roll inner thighs inward, dorong. Perutnya tarik. Jadi kenapa kalau kita back bend itu justru yang ditekankan adalah di dadanya. Ya, jangan di lumbar, dada sama leher. Kalau kita buat kayak Upadana, kayak drop back, ya, dari berdiri ke belakang disuruh dadanya yang mendorong gitu loh. Bukannya lumbarnya, kalau sakit lumbarnya. Karena dia punya limited space si lumbar. Jangan ditegangkan perutnya. Change cross your elbow. Oke, and release. Nah, ini kan masih pakai blok ya, simple. Sekarang baru pakai kursi. Vipada dan Dasana with chair. Nah, permasalahannya adalah kenapa saya sih ingat bahwa Vipada dan Dasana with chair itu ada satu guru senior yang dia bilang jangan terlalu lama. Ya, karena kenapa? Karena kan kursi ya, kursi itu beda panjangnya ya, karena kadang tingginya juga beda sehingga ada tension. Nah, kalau tadi pakai yang guling ini sebenarnya kan lebih aman ya, karena kita badan kita ikut. Nah, kalau pakai kursi itu kan kadang-kadang tiap orang beda. Ada yang punya badannya yang short, pendek ya, sehingga pakai kalau kursi yang panjang dia juga nggak bisa, malah dia mundur, malah kena di lumbar. Pernah nggak sering kayak gitu teman-teman ngalamin? Ya, jadi nggak nyaman. Justru kok saya pakai kursi nggak nyaman. Bukan yang memang nggak nyaman, karena memang kursinya juga tidak sesuai cocok dengan tubuh kita, sehingga kita nggak lepas pada saat Vipada dan Dasana. Nah, kita kasih solusi yaitu dengan menggunakan guling. Ya, guling. Tapi hanya sebatas support aja ya, guling. Jadi gini. Oke. Oke, dah. Ini kita boleh kasih guling supaya nggak licin, kita kasih mat di atasnya kan, supaya nggak slap dan dia bergerak gitu. Nah, yang biasa kan kita normal satu banda itu kita di ujung sini ya, shoulder blade-nya ya, paham ya. Nah, yang pengaruh tadi saya bilang, yang orang badannya beda karena ada yang kursinya rendah, ada yang panjang, kemudian ada yang tinggi kursi, sehingga waktu dia tiduran kakinya nggak bisa ini ngangkat slide. Nah, biasanya solusinya kakinya disuruh naik ke tembok, terus disuruh ke bawah nggak bisa, malah sakit ke pinggangnya. Nah, beda dengan orang yang kakinya panjang, yang ngepas, dia bisa enak di sini. Jadi kita nggak bisa samain, teman-teman. Paham ya? Penggunaan kursi ini tidak bisa disamakan. Kalau misalnya suruh kakinya tekan ke bawah, tidak semuanya bisa tekan ke bawah, teman-teman. Ya, hanya orang tertentu saja yang bisa tekan ke bawah. Dia, saya ditekuk. Kemudian tekuk aja kadang suka jinjit.
Nah, solusinya adalah biasanya senior atau teacher yang lain kasih di wall pakai blok ini lebih tinggi. Nah, dia bisa turun ke bawah. Karena memang posturnya orang itu berbeda dengan bentuk kursi, kita nggak bisa nyamain. Kalau misalnya si Eyal itu tinggi, si Eyal yang ngarang kursinya itu, ya gampang buat dia. Dia pas kena, nah kita kan nggak kena. Paham ya? Oke. Nah, banyak caranya. Salah satunya pakai wall dan atau pakai guling gini. Di sini. Nanti kita taruh gulingnya di belakang. Jadi kita duduk dulu, masuk dulu ke sana ya. Buat saya aja sebelum ngurusin kaki nggak bisa. Pasti ngangkat, harus ngangkat. Karena apa? Ya buat saya kursinya tinggi. Saya kan nggak terlalu panjang. Gitu ya. Nah, jadi bukan disalahin intinya, memang harus sesuaikan dengan postur. Ada yang perlu pakai blok. Benar. Sering kan banyak gitu loh. Ya, gitu loh. Karena kan kursi diciptakan standar gitu ya. Kitanya nggak standar gitu. Oke, dah. Oke, kita taruh blok ya di ujung. Kita maju dulu. Maju ya kita ya. Ini pasti ini sama. Jadi badan kita lebih arch sana. Pantatnya kita lewatin dulu dari kursi. Pantat kita lewatin dari kursi and slide. Ya, and slide. Hop. Nah, cukup segini. Tuh, ya. Cukup. Boleh diluruskan. Nah, oke. Nah, kalau ini mungkin ini bisa lurus nih, tadi saya bilang solusinya. Ya, bisa lurus orang. Ini. Tapi kalau nggak bisa lurus, biasanya suruh makan aja. Nah, ini kan lebih tinggi. Oke, ini solusinya. Ya, jadi alternatif gerakan untuk satu banda. Nah, kalau misalnya di bawah, pasti nggak bisa lurus kakinya. Tiap orang beda, ada yang bisa, ada yang enggak. Oke, yuk, siap buat. Silakan. Pantatnya jangan naik ya, tetap. Masuk, pantatnya keluar dulu. Keluarin, dah, baru blok. Viparita Dandasana, ya. Gurita pantatnya lewatin dulu dari kursi. Baru tiduran, and slide skin of the back-nya. Nah, simple kan? Oke, dah dapat Gurita. Nah, ini bisa dilurusin kakinya. Iya, bagus Gurita, pas. Nah, ini tadi saya bilang solusinya pakai guling, bisa dilurusin kaki. Tapi kalau enggak bakal bisa, susah. Naik dia. Ini gampang, bisa ngelurusin kaki. Oke, good. Upper arm roll. In ya. Dorong badan, dorong kaki. Lihat ke belakang dikit. Agnes, ya gitu. Hop. Nah. Ya, adjust dah. Teman-teman baru bisa lurusin kakinya. Nah, enak kan? Iya. Ini dia solusinya. Jadi ada orang yang nggak bisa. Ya. Perutnya relax sambil ditekan tuh kaki, heel, ngedorong, kemudian tangan, dorong. Nah, ini solusi biar orang yang nggak bisa waktu dia nggak pakai guling kan di belakang satu banda pakai kursi, kok kakinya nggak bisa lurus ya malah ngangkat begitu segala ya memang nggak sesuai posisi kursinya. Nah, kasih gini solusinya coba. Gitu loh. Dia masih tetap bisa merasakan badannya lengthening, the front of the body lengthening. Stay. Perutnya relax.
Ini lebih dorong ke arah dadanya, jadi toraksnya lebih terbuka. Tekan kaki, turun tangan, turun badan. Kaki, turun badan. Oke, and release. Nah, sekarang kita bandingin without the chair. Without the chair. Without the bolster, guling. Ya, coba. Ya, gulingnya diawasin, gulingnya dilepas. Seperti biasa, pakai kursi aja. Nah, slide back. Coba. Bedanya di mana? Nah, terhambat di kaki ya kan Mel? Nah, iya. Jadi nggak nyaman. Gitu. Jadi buat orang-orang tertentu yang bisa, tuh malahan kita nggak nyaman. Kalau kita dorong, pinggang kita sakit. Nah, Agnes mungkin pas. Tiap orang beda-beda. Nah, mungkin iya Maria pakai kakinya di support. Iya seperti kayak gitu. Akhirnya banyak kita support karena memang badan kita nggak sesuai dengan kursi kita. Gitu. Paham ya? This is reason kenapa. Jadi nggak harus begini ngikutin yang nggak juga gitu loh. Boleh kakinya disupport pakai guling atau apa lebih tinggi. Ada yang pas. Tuh, coba kakinya Mel kasih guling aja atau blok. Disupport jadi di atas blok. Atau guling aja. Ya. Pasti lebih enak. Kayak Maria pakai guling. Bisa. Tarik tangannya boleh ke bawah. Tarik shoulder blade-nya. Lurusin. Yes. Nah. Jadi gitu ya teman-teman. Kita tidak juga terpaku sama ini ini harus ke lantai. Iya, karena dia bisa ke lantai. Shoulder blade away from your neck sehingga ada tension di leher. Oke, and release. Untuk kakinya and come up. Nah. Oke, kalau tadi kan kursi ya, sebenarnya kan di kursi untuk bisa memanjangkan kita punya spine. Tapi kan karena kaki kita terbatas, tiap orang beda-beda. Nah, tadi kan saya lihat banyak teman-teman pakai support ya. Ada yang support, ada yang enggak ya. Tidak sama semuanya. Oke, nah sekarang kita ganti. Sekarang teman-teman putar kursinya ya ke belakang ya kursinya. Jadi posisinya gini. Nah, apa perbedaannya? Nanti teman-teman bisa tahu. Nah, di sini kita bisa dua posisi. Yang pertama di torak, yang kedua di lumbar. Yang kalau di lumbar kan kita bisa dorong ke belakang. Ini bedanya. Ada yang nggak pakai guling, jadi di sini ya ini lebih buat shoulder blade-nya, tapi lebih sakit kalau nggak pakai ini yang guling. Jadi kasih mat, kemudian boleh blanket atau guling ini.
Gini nantinya. And then it slice. Sana. Sama posisinya. Dari sini dulu. Ya kan? Ya. Dan slide baru. Jadi pas besinya ini kan kayak tadi kalau pakai blok ya. Nah, ya jangan terlalu ke belakang. Nanti kalau ke belakang dia langsung pindah ke lumber. Boleh nanti, tapi step by step dulu. Nah, lebih tinggi dia, lebih arch. Pantatnya relax aja. Tuh, udah. Nah, tarik dulu. Yes. Oke, yuk silakan buat. Ya, dorong dadanya. Simple. Gampang. Turun dulu ke bawah. Nah, yes. Ya, nas roll. Nah, udah itu dulu. Saya belum suruh untuk ke lumber, biarin. Ditorak dulu ya. Nanti saya suruh lumber, teman-teman tekan kaki, dorong lagi ke belakang. Jadi pas besinya di lumbernya gitu. Pasti seklumnya lebih turun. Nah, itu baru ke lumber. Gurita kayaknya ke lumber deh, masih turun. Jangan. Ya. Jadi si besinya pas ditorak di bawah dada. Besinya pas di bawah dada. Besinya pas di bawah dada. Kenapa Mel? Kayak kursinya agak beda ya Mel? Posisi besinya ya? Enggak sih Mas, cuman aku kalau bikin ini kenapa pusing ya, kayak mual gitu Mas. Mau muntah. Kalau Utfa dan Nurasan juga sama? Enggak terlalu. Kalau yang ini sih paling pusing. Oke. Viparita dan Dasan. Oke, itu biasanya gini Mel. Itu biasanya shoulder blade-nya kamu tuh si lehernya itu nggak bisa ini, nggak bisa apa away from the neck. Ada banyak kemungkinan. Satu, yang kedua, biasanya asam lambungnya naik. Kayaknya iya deh. Iya, ternyata ada dua kemungkinan. Ya udah nggak apa-apa, kamu skip aja. Kalau dia naik, soal kalau ke bawah begini langsung ini ya kayak mual. Enak, iya. Nah itu jangan dipaksa, itu biasanya dari perut dia pindah gitu. Gak apa-apa, kamu skip aja. Tapi kalau yang tadi pakai kursi yang tadi pertama enggak? Itu paling mending sih Mas, yang kursi yang tadi pakai bolster. Mendingan ya, nggak terlalu ya. Ya tinggi naik, kalau ini enggak, dia akan turun. Gak apa-apa, kalau kondisi kayak gitu kamu skip aja dulu. Ini sama kayak ada murid saya Mbak Irma juga kayak begini, tapi lama-lama ya memang awalnya gitu sampai muntah-muntah dia, wah ke kamar mandi lagi, pusing minum air hangat, kelayangan gitu. Kalau lagi back bend kayak mulai kayak begini, emang nggak bisa, jadi kayak ada asam lambungnya naik gitu. Gak apa-apa, it's okay. Oke. Ya, aja. Ya, gak apa-apa. Oke, yang lain tekan kakinya. Dorong sedikit ke arah bawah. Terus. Ayo, sekarang Gurita lebih dorong. Terus, lebih ke bawah, ke lumbernya. Iya, Mas. Terus tekan. Terus. Tekan. Ah, ya gitu. Mas, iya. Oke, good. Gurita. Yes. And release. Iya. Turun. Good. Cukup. Nah, kayak gitu. Dah. Iya kan? Tahu kan feelingnya? Dah, yuk gulingnya diawasin lagi. Ganti lagi. Ya, cukup tuh dadanya. Nah, sekarang posisi berdiri ya, positionnya. Ini masih juga ini. Ya. Nah, kalau ini Mel boleh ikut yang ini karena nih nggak terlalu naik lambungnya. Jadi ke arah
shoulder blade-nya aja. Kursinya kita ganti position ya. Ini teman-teman ke arah shoulder blade-nya lagi nih. Ini kan sebenarnya pakai 2 kursi, tapi teman-teman 1 kursi ya. Duduk. Mungkin kalau ini kamu enggak. Tumitnya kita penting harus injak kursi. Kalau enggak kursinya jatuh, kitanya jatuh ke belakang. Jadi tekan tumitnya kursi supaya nggak naik nih ya. Paham ya? Ingat nih kursinya. Ya, jangan lepas nih. Bisa jatuh nih, teman-teman. Oke. Taruh. Kalau sakit boleh kasih mat. Ya, kalau punggungnya. Oke. Yang pertama dorong dulu badannya ya ke arah sana, pantatnya jauhin dulu supaya shoulder blade-nya kita lepas. Kemudian tangan kita roll upper arm out, forearmnya inward, dadanya naik. Oke, ditekan. Harus pas nih. Ya. Mantap. Oke, duduknya harus pas ya. Roll di sini. Jadi skin of the back-nya ke bawah ya, kita tarik ya. Jadi jangan teman-teman kalau posisinya langsung begini, nah angkat ini malah jadi tension di leher. Tadi saya bilang, pantatnya jauhin dulu. Pantatnya jauhin dulu supaya kita bisa lepas nih shoulder blade-nya. Jadi skin of the back-nya narik. Dah. Diangkat, tekan. Tuh, angkat. Pantatnya relax saja dulu. Dah, slide. Terus, dah. Bertumpu saja di shoulder blade-nya. Bertumpu di shoulder blade. Verticalnya lihat look back. Paha jangan dibuka lebar. Roll in. Mama Chano. Tuh. Oke, and release. Pokoknya kalau ke belakang ini yang nahan, jatuh ya. Hati-hati nih kakinya. Ya, yuk silakan. Coba. Kalau lehernya tegang berarti start awalnya salah. Kalau lehernya tegang start awalnya salah. Pantatnya jatuhkan saja dulu, ya. Jangan disuruh naik. Nanti kalau naik, teman-teman bisa ngedorong ke belakang. Ya, Gurita majuin dulu pantatnya. Maju. Ya. Nanti baru. Tumitnya tekan ya. Nah, ya gitu. Oke, dah, stay. Nah, pelan-pelan. Dorong ke belakang lagi, Agnes, slide back. Ya gitu, Gurita. Belakang dikit. Yes. Ya, good. Mantap. Tumitnya tekan. Oke, and release, turun. Ulang lagi ya nanti ya. Down. Turun. Iya. Jangan lepas turunnya. Agnes, turunnya gimana tuh? Masih duduk? Belum. Ya. Siap. Kita ulang lagi ya. Yuk. Blade, go up. Ya. Oke. Paha jangan kalau dibuka lebar.
Perutnya tarik. Ke arah spine dan ke arah dada. Oke, and release. Oh, good. Dah. Balik lagi ke Adho Mukha Svanasana. Mundurin kursinya. Energize hari ini pagi-pagi. Buka dada semua. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana, hanya roll in. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Oke, Adho Mukha Virasana. Rest sebentar. Oke, come up. Nah, sekarang kita ke wall. Ya, ini udah mulai ke arah lumbar ya. Sedikit ke arah lumbar. Oke, teman-teman ambil tali, ambil blok. Tali itu kenapa kita akan adjust tali sama blok ya. Supaya tetap teman-teman roll in. Jadi harus kuat di talinya. Kalau enggak, sering sakit di pinggang latihan ini. Nah, kita kasih jarak sekitar 20 cm dari wall. Kemudian talinya ada pas di hipnya ya, di pertengahan paha, jangan di sini, di pangkal di sini. Talinya. Kemudian bloknya ada di mana? Di out, di inner foot. Ini misalkan, ya kita ikat dulu. Ini harus kencang. Sebab kenapa? Sering terjadi kita pinggangnya kena karena si pahanya roll out. Benar ya? Roll out sehingga kita masakkan di lumbarnya. Padahal lumbar sendiri mempunyai kapasitas yang sedikit untuk kita back. Mari saya share ke di grup ya. Sedikit. Nah, solusinya kenapa? Dia pakai pahanya untuk roll in, untuk menarik, memanjangkan supaya ada space. Ya, jadi nggak cedera. Oke. Jadi buka, kita tekuk dulu kakinya, kita tarik nih. Nih, nggak pakai sini. Ya, yang kencang. Nah, enak tuh. Lebih comfort. Oke. Kemudian kasih jarak, teman-teman. Kalau misalnya, oh saya nggak bisa panjang-panjang nih, ya udah 10 cm dulu, 15 cm dulu ke wall. Oke. Nah, kan roll, ini masuk segi tailbone-nya. Ini aman kalau udah pakai ini, teman-teman. Ya, aman. Nah, baru. Ya, tekan kakinya. Ya, tarik dulu.
Nah, panjangkan dulu kan kakinya. Nah, kakinya jangan ditekuk ya, teman-teman. Pokoknya saya kasih instruksi, kasih aware, jangan menekuk kaki. Lutut jangan. Jangan dulu. Tekan kakinya, dia naik. Oke, baru. Nah, luruskan, ngedorong. Dah. Step pertama seperti ini dulu. Dorong. Kakinya tekan. Tailbone-nya. Jadi hipnya ngedorong ke arah. Sebenarnya tailbone yang ngedorong. Sehingga hipnya ke arah wall. Gitu ya. Tailbone ngedorong dari mana? Dari kaki. Kakinya tekan. Naik ke badannya ke atas. Terus. Pokok kaki jangan dilemesin. Dah, look up. Oke. Dah. Baru tangannya sini. Tekan kaki and roll upper arm out. Tekan kakinya and lean back. Luruskan tuh. Ya, tekan. Look up. Ya, semakin posisinya kakinya semakin ke belakang jauh, ya pasti akan lebih jauh ke belakang. Arsinya akan lebih arch kembali ya. Artinya lebih dalam archnya. Karena sudah pakai lumbar, torak sama leher, look back. Ya, kalau yang beginner yang baru pertama ya udah jangan jauh-jauh dulu. Nanti baru teman-teman bisa jauh lagi. 20 cm, 25, ya 30 lebih. Tapi ingat, jangan ditekuk lututnya. Sebab kalau ditekuk pasti kena pinggang. Badannya nggak bisa dorong. Ya, spine-nya nggak bisa panjang. Oke? Ini aman kok. Pakai tali ini, pakai ini lebih safety. Silakan buat, cobain. Di sini ya, di bawah pantatnya, di bawah pantat tuh. Gini tuh, di bawah pantat. Ya gitu Bu Rita. Jangan ditekuk kakinya Bu Rita. Lurus tuh lututnya. Iya gitu. Tekan kaki, tumit tekan. Tailbone-nya dorong ke arah wall-nya. Udah roll in, ya nggak boleh buka lagi, harus kencang tuh. Dah. And lean, perutnya tarik ke arah spine dan ke arah dada. Tangan lurus dulu, panjangkan. Setelah dapat, udah panjang, baru tahan tangannya di hipnya atau di pantatnya. Jangan lurus dulu tangannya. Samping dulu. Burita, nanti baru lurus. Ya gitu. Hip shoulder. Tekan. Yuk dorong. Depan ke wall. Ya. Dorong tailbone-nya. Nah, tailbone, torak, vertical. Yo, lean back. Kaki, pikirin kaki pikirin. Terus, look up dulu. Yes, semakin tekan kaki kuat semakin naik badannya. Ya gitu, Mel. Ah ya gitu. Yo, Maria, bagus. Itu Gurita, oke, good. Kakinya tekan, good. Kaki tekan, badannya naik kan? Ada dorongan. Nah itu dipertahankan. Perutnya sekarang tinggal dirilekkan saja. Rilekkan perutnya, good. Gimana Gurita? Lehernya nggak rileks. Gimana tuh? Oh, itu shoulder blade-nya. Oke. Shoulder blade-nya belum masuk, ya, belum dibuka. Jadi Bu Rita waktu ngeliat ke belakang ada tension di leher. Oke, di-adjust lagi, kakinya boleh di-adjust lagi, ada yang mundurin. Ya orang beda-beda ya, di-adjust lagi. Ya. Nah, gitu aja Bu Rita, sedikit aja dulu. Udah segitu aja ada Bu Rita. Dah. Nah, nggak usah diinin kalau shoulder blade-nya sih belum. Yang lain boleh mundurin dikit kakinya, adjust. Karena lebih jauh lagi. Yuk.
Tekan kedua telapak kaki, luruskan lutut, lean belakang. Semakin tekan kakinya, semakin ke belakang jauh. Tempelkan, jangan lepas sticknya dari wall. Yo, lean back, letakkan tangannya. Belakang lagi, tekan kaki ngedorong. Tekan kaki ngedorong. Terus, perutnya tarik. Iya gitu Bu Rita, lah gitu aja dulu. Stay. Ayo Agnes, tekan kakinya. Kayaknya salah talinya deh Agnes. Di atas itu di bawah pantat harusnya Agnes. Ayo lagi lean back. Mel, lean. Terus. Nah, makin tekan kaki. Oke, Bu Rita udah bagus kok sebenarnya, dadanya tinggal kepalanya aja ya. Shoulder blade-nya. Udah bagus. Oke, rilis. Nah, teman-teman kalau ada belt lagi, ada belt lagi nggak belt? Ada belt lagi nggak belt? Oke, ini untuk narik shouldernya ya. Agnes di bawah pantat ya, talinya ya, udah bener. Ya, itu yang di depan turunin juga, yang di depan. Iya. Mas Dedi, Ah, kalau misalnya saya mau tambah tali di inner thigh supaya lebih kenceng gitu bisa nggak ya? Ngefek nggak ya Mas? Ya, bisa, supaya bisa, nggak lepas gitu kakinya ya? bisa, Man, bisa. Ini kan hanya pakai satu belt. Sebenarnya kan kalau kita pakai dua belt bisa roll in lagi ya nggak apa-apa. Justru lebih enak malahan. Iya, Lebih iya, nggak jadi masalah. Ini kan simple satu belt aja. Kalau tambah lagi di bawahnya lagi ya nggak apa-apa, lebih enak. Kalau di in ya. Nah, teman-teman ada satu belt lagi ya, satu belt lagi buat pegang ya, buat pegang gini. Jadi kan pegang. Ini satu di tengah yang biasa ya. Teman-teman tadi kayak Maria itu boleh pakai belt lagi, boleh ya. Artinya supaya roll in lebih stable. Oke, yang belt pertama biasa. Nah, sekarang teman-teman belt yang kedua ini ada di tumit. Kita injak. Di tumit ya, kita injak nih. Ya, hap. Kita injak. Ya, atau kita udah support di bawah bloknya supaya lebih kencang. Nah, yes. Nah, kayak gini. Ya, oke. Ya, ditekuk dulu ya, di roll. Nah, ini sama ya, teman-teman turunin dulu ininya, startnya. Ini tekuk dulu, lututnya, kemudian diluruskan. Nah, ini sama nih, teman-teman tekan, ini turunin, didorong. Nah, ini kenapa yang tadi saya bilang kayak Bu Rita. Ini supaya teman-teman bisa shoulder blade-nya. Ya, ditekuk kakinya dulu, ditarik turun tangannya, baru lurusin. Ke belakang. Iya. Tuh, ini lehernya enak. Lehernya enak ya. Jadi teman-teman nggak tension nih. Oke, ini lebih enak. Ya, beda sama tadi. Ini lebih support, teman-teman. Shoulder blade-nya turun, ya kan? Waktu dia lean, nggak ada tension tegang di leher kayak tadi Bu Rita. Tapi memang harus turun ya, shoulder blade-nya narik untuk ngikut ke bawah. Yuk, silakan buat. Iya, gitu Bu Rita. Lebih enak nggak? Ayo tarik tangannya, turun lagi.
Bisa tekuk kakinya, iya gitu. Terus, nah narik, waktu narik tekan kakinya, naikin dadanya ke atas. Hop, yes, good, bagus. Nah, lebih enak ya, Bu Rita. Iya, gimana Bu Rita? Oke? Oke, nah itu. Cobain lagi. Ini lebih maksimal lagi, memang lebih enak lagi justru link ke belakangnya. Coba deh. Pakai tali, Mar. Ya, gitu. Ya. Tapi kaki jangan ditekuk ya. Sumbernya dari kaki loh. Tekan, dorong, lurus gitu. Sumber dari kaki loh. Wih, jangan jatuh begitu, sama kayak tadi awal, nggak apa-apa. Yuk, ya tekuk dulu. Siapa? Mar, tekuk dulu lututnya, Mar. Tempelin dulu ke tembok pantatnya. Tempelin dulu sambil ditekuk, sambil turun tangannya. Ini. Iya, tempelin ke tembok. Dah, tangannya ke belakangin, lurusin tangannya. Ya, turunin dulu, dah pendekin kan. Nah, dari situ kamu lurusin kaki, kamu dorong dadanya ke atas. Seret, look back. Yes. Kayaknya kurang narik deh si Mel. Nggak ada perubahan. Nah, tarik turun tangannya dulu, terus tarik ke bawah. Tarik ke bawah, dah. Jangan lepas lagi, kamu tekan, tarik tangan, talinya, kemudian buka dada. Hop, look back. Buka. Nah, good. Yes. Agnes. Nah, bagus. Good. Stay. Sambil narik tuh lebih enak. Wah. Good. Tekan kakinya yang kuat, supaya pinggangnya sakit, lumbernya. Oke, and release. Nah, gitu. Enak kan? Coba bayangin, kalau teman-teman hari ini masih kaku, masih nggak belum stable, belum biasa, nggak apa-apa. Diulang. Jadi latihan backbend itu, ini kan basicnya. Preparationnya gini dulu teman-teman. Mengaktifkan awareness-nya. Ya awareness tadi, kan tadi saya bilang, cervical, thorax, sama lumbar itu beda-beda. Ya tadi kita sudah tuh ke arah thorax ya. Nah ini kan tadi ke lumbarnya nih hari ini. Nah tekan kaki, diluruskan. Pokoknya kalau posisi berdiri, pokoknya kaki itu penting pada saat back bending. Kenapa kaki? Karena dia akan support kita punya spine. Khususnya apa? Lumbar. Yes. Paham ya? Lumbar. Artinya yang mendekat ke kaki apa? Lumbar kan? Lumbar dulu. Dari lumbar baru thorax, baru cervical. Begitu. Nah, sebenarnya thorax dan cervical itu kan terakhir. Jadi yang pertama yang penting adalah lumbarnya dulu. Nah, lumbarnya dari mana? Dari kaki. Gitu. Paham? Dah, di situ. Jadi kaki, apapun kaki. Danurasan kaki, ustrasan kaki. Nah, situ. Makanya nih basicnya di sini dulu, teman-teman. Awareness-nya tekan kaki. Makanya kita selalu standing kaki. Paham? Oke, release. Dah, tiduran, kakinya naikin ke atas. Upa Prasarita pada asana. Nah, ini enak latihan ini ke belakang nih, enak banget. Saya juga ngerasain enak banget. Mas Didi, Ya. Yo. Mas, tadi kan pas yang terakhir ini kaki saya tak jauhin dikit, itu di lumbar saya biasa toh. Itu apa karena HMT? Kemudian tak deketin lagi dikit, enggak gitu. Ya, jadi gini. Ya, jadi kalau tadi kan saya kasih yang dekat ya sama jauh gini. Ketika posisi jauh ya, posisi jauh itu kan tekanan kakinya
itu berkurang, ya tekanan kakinya nggak support untuk ke spine. Jadi badannya tidak lengthening, ya tidak lengthening. Kalau mendekat kan lengthening, jadi naik ke atas. Makanya tadi kalau dekat Agnes nggak sakit, ya karena ada problem backnya. Makanya kalau Agnes jangan jauh-jauh, dekat, ya jangan terlalu jauh. Saya sendiri kalau tadi jauh, nyontohin jauh biasanya nggak sanggup, ya pasti sakit, gitu loh. Nah dekat aja supaya apa? Kalau dekat itu tumpuan, ya tumpuan sama punggung kita mendekat hampir sejajar. Nah tapi kalau jauh itu kan menjauh. Buat teman-teman yang ada problem nggak jadi masalah, dia bisa support, bisa kuat. Nah kalau yang ada kita sakit, jangan terlalu jauh, kita udah dekat aja, ya itu Agnes. Sama kayak tadi saya juga nggak berani jauh kok, cuman sekitar 10-15 udah. Kalau jauh sakit karena nggak support, tulang belakang kaki sama tulang belakangnya udah melewati jauh gitu posisinya. Jadi tumit harus mendekati tumpuan atau hipnya, hampir mendekati gitu loh. Ya, nanti kalau udah nggak sakit, mundur dikit gitu aja. Oke? Ya, makasih Mas. Ya justru supaya ini HNP-nya itu bisa ini, Mbak Agnes latihan ini terus, diikat yang kuat, tapi jangan terlalu jauh gitu ya. Supaya aktif, kaki yang kanan misalnya yang sakit sisi kanan, tekan kanannya. Saya sendiri berasa kok gitu. Sama. Ya, jangan terlalu jauh Agnes. Makasih Mas. Ya. Pada ganda sana. Burita, ya. Tidur kaki naik ke atas. Kakinya ke tembok. Iya. Relax. Oke, release. Turun kakinya, luruskan savasana.
Slowly bending your leg. Your palm on abdomen. And turn body to the right side. Open your eyes. Place your left palm on the floor. And come on. Thank you, namaste. Terima kasih. Kita foto dulu. Jadi, Oh, minta foto ya. Yuk. Semuanya siap? oke. 1, 2, 3. Oke. Yeay. Terima kasih. Selamat Terima beraktivitas. kasih. Terima kasih.